Namaku Randy, mahasiswa tingkat akhir yang seharusnya hanya menjalani satu tahap terakhir sebelum lulus, yaitu kuliah kerja nyata, sebuah program yang sejak awal kuanggap formalitas belaka, sekadar tinggal di desa, membuat laporan, lalu kembali ke kehidupan normal, tanpa membawa apapun. Selain tanda tangan dosen pembimbing, aku tidak tahu keputusan menerima lokasi KKN di Desa Alas akan menghapus cara pandangku terhadap waktu, logika, dan pulang. Desa itu tidak pernah disebutkan secara detail dalam pengarahan kampus. Hanya disebut sebagai desa terpencil, berada di kaki hutan Alas tua, dengan akses terbatas dan sinyal yang hampir tidak ada. Dosen hanya berpesan agar kami menjaga sikap, menghormati adat, dan tidak melanggar aturan desa, tanpa pernah menjelaskan aturan apa yang dimaksud. Kami berjumlah 7 orang, satu kelompok kecil yang terdiri dari mahasiswa dengan latar belakang berbeda, namun disatukan oleh satu kesamaan, yaitu sama-sama ingin menyelesaikan kewajiban ini secepat mungkin. Perjalanan menuju desa memakan waktu berjam-jam, melewati jalan berliku yang semakin lama semakin sempit, hingga aspal banner-banner menghilang dan berganti tanah basah serta batu-batu licin. Semakin dalam kami masuk, suasana berubah pelan namun terasa jelas. Hutan di kanan kiri jalan tumbuh rapat, terlalu rapat, seolah sengaja menutup pandangan dan cahaya. Udara menjadi lebih dingin, meski matahari masih tinggi dan suara burung perlahan menghilang, digantikan oleh kesunyian yang tidak wajar. Ketika mobil berhenti, sopir yang mengantar kami tidak turun. Ia hanya menunjuk ke depan, ke arah sebuah jalan tanah kecil yang mengarah ke deretan rumah kayu. Desanya di sana, katanya singkat. Saya nunggu di sini aja. Aku sempat bertanya, kenapa ia tidak mau masuk. Namun ia hanya menggeleng, wajahnya tegang, lalu menyalakan rokok dengan tangan yang sedikit gemetar. Saat itu, untuk pertama kalinya, perasaan tidak nyaman muncul di dadaku. Desa Alas menyambut kami dengan sunyi. Tidak ada suara anak-anak, tidak ada suara hewan, bahkan tidak terdengar obrolan warga. Rumah-rumah kayu berdiri rapi, terlalu rapi, menghadap ke jalan tanah yang bersih, tanpa daun gugur. Beberapa penduduk terlihat berdiri di depan rumah, menatap kami tanpa ekspresi. Tidak tersenyum, tidak pula terlihat curiga, hanya menatap, seolah kami bukan tamu, melainkan sesuatu yang sudah lama mereka tunggu. Seorang pria tua akhirnya melangkah maju. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap, matanya dalam dan tenang. Selamat datang, katanya pelan. Kalian mahasiswa KKN. Itu bukan pertanyaan. Kami mengangguk, memperkenalkan diri satu persatu, dan pria itu hanya mendengarkan tanpa banyak reaksi. Setelah itu, ia mengantar kami ke posko KKN, sebuah rumah kayu tua yang terletak agak terpisah dari rumah warga, tepat di batas desa dan hutan Alas. Selama di sini, katanya sebelum pergi, jangan masuk hutan tanpa izin, jangan keluar desa saat malam, dan jangan bertanya tentang waktu. Aku tertawa kecil, mengira itu hanya candaan adat desa. Namun tatapan pria tua itu tidak berubah. 40 hari, lanjutnya, cukup bagi manusia untuk lupa banyak hal. Kalimat itu menempel di pikiranku jauh lebih lama dari yang seharusnya. Malam pertama di desa Alas datang tanpa suara. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin, hanya kesunyian tebal yang membuat telinga berdenging. Ketika aku melihat jam tanganku, jarumnya bergerak normal.
Namun entah kenapa aku merasa waktu berjalan terlalu lambat. Atau mungkin terlalu cepat. Aku tidak tahu saat itu bahwa jam itulah yang pertama kali berbohong padaku. Pagi pertama di desa. Alas datang tanpa suara kokok ayam atau derit pintu rumah yang biasa menandai kehidupan desa. Aku terbangun karena cahaya pucat yang menembus celah dinding kayu posko. Bukan karena suara atau aktivitas apapun. Udara terasa dingin dan lembab, seperti sisa hujan yang tidak pernah benar-benar turun. Dan aroma tanah basah memenuhi ruangan meski lantai terlihat kering. Ketika aku melihat jam tangan, jarumnya menunjuk pukul 6 lebih sedikit. Namun perasaanku mengatakan waktu telah berjalan jauh lebih lama sejak aku tertidur. Tubuhku terasa segar sekaligus berat, seolah baru saja beristirahat dan terjaga terlalu lama dalam satu waktu yang sama. Satu persatu, Two Moon Men, kelompok KKN, bangun. Dan tanpa perlu banyak bicara, kami semua merasakan hal yang sama. Ada keheningan aneh yang menyelimuti desa ini. Keheningan yang tidak ramah, namun juga tidak mengancam, hanya hadir, menekan, dan membuat siapapun yang berada di dalamnya merasa kecil. Kami mulai membersihkan posko dan bersiap menjalani hari pertama kegiatan. Beberapa warga desa datang membantu, membawa peralatan, bahan makanan, dan senyum tipis yang tidak pernah benar-benar sampai ke mata mereka. Mereka bekerja dengan cekatan, namun hampir tidak pernah berbicara. Dan setiap kali kami bertanya, jawaban mereka selalu singkat dan cenderung menghindar. Menjelang siang, pria tua yang menyambut kami malam sebelumnya datang kembali. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Pak Lurah, meski tak pernah menyebutkan namanya. Kami berkumpul di teras posko, duduk melingkar, dan ia mulai berbicara dengan nada datar, seolah sedang membaca sesuatu yang sudah sangat dihafalnya. Desa Alas punya aturan, katanya. Tidak tertulis, tapi harus dipatuhi. Ia menyebutkannya satu persatu, tanpa emosi, tanpa penekanan. Namun setiap kalimat terasa seperti peringatan yang tidak bisa ditawar. Kami dilarang masuk ke hutan Alas tanpa izin warga. Dilarang keluar desa setelah matahari terbenam. Dan dilarang memotret tempat-tempat tertentu, terutama yang berada dekat hutan. Namun ada satu aturan yang membuat kami saling berpandangan. Selama di sini, katanya, jangan terlalu sering melihat jam dan jangan pernah bertanya hari keberapa. Aku tertawa kecil, refleks, namun segera menghentikannya. Ketika menyadari tidak ada satu pun warga yang tersenyum. Kenapa? Salah satu temanku bertanya, mencoba terdengar santai. Pak Lurah menatapnya lama lalu menjawab, karena waktu di sini bukan untuk dihitung. Setelah itu, pertemuan diakhiri. Tidak ada diskusi, tidak ada tanya jawab. Kami dibiarkan berdiri dengan rasa bingung yang perlahan berubah menjadi gelisah. Hari-hari berikutnya berjalan aneh, bukan karena kejadian besar, melainkan karena detail kecil yang terus berulang. Matahari terasa lama berada di atas kepala. Namun, sore datang tiba-tiba. Kami makan 3 kali sehari. Namun rasa lapar tidak pernah konsisten. Terkadang kami merasa kenyang seharian. Terkadang lapar meski baru selesai makan. Setiap kali kami mencoba menandai hari di buku catatan KKN, sesuatu selalu mengganggu. Pulpen macet, halaman sobek, atau perhatian kami teralihkan oleh warga yang datang. Tiba-tiba membawa pekerjaan baru. Lambat laun, tanpa sadar, kami berhenti mencatat tanggal. Suatu sore, aku berjalan mengelilingi desa sendirian.
Aku menyadari bahwa meski desa ini tidak besar, aku sering merasa tersesat. Jalan yang sama seolah berubah arah, dan rumah yang kuingat berada di ujung jalan tiba-tiba muncul di tengah. Namun yang paling menggangguku adalah reaksi warga ketika aku bertanya arah. Mereka selalu menunjuk dengan arah yang sama ke arah hutan. Meski jelas bukan ke sana tujuan yang kumaksud. Malam kedua datang dengan cepat. Ketika matahari tenggelam, desa seakan mengunci dirinya sendiri. Pintu-pintu tertutup, lentera dinyalakan, dan tidak ada satupun warga yang terlihat di luar. Hanya posko kami yang masih menyala, berdiri sendirian di batas desa, seperti rumah yang salah tempat. Sekitar tengah malam, aku terbangun karena suara langkah kaki di luar. Langkah itu pelan, teratur, dan terlalu banyak untuk satu orang. Aku mengintip dari celah jendela dan melihat bayangan orang-orang berjalan menuju hutan alas, membawa obor kecil yang nyalanya hampir tidak terlihat. Aku ingin membangunkan teman-temanku, namun tubuhku terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahanku untuk tetap diam. Aku hanya bisa menatap barisan itu menghilang ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan desa dalam kesunyian yang lebih pekat dari sebelumnya. Keesokan paginya, ketika aku bertanya tentang kejadian itu, warga hanya menjawab singkat, "Itu bukan urusan tamu." Aku mulai menyadari bahwa desa Alas tidak menyembunyikan rahasia. Ia hanya tidak berniat membaginya dengan kami. Dan jauh di dalam diriku muncul ketakutan baru. Bukan karena apa yang kulihat, melainkan karena apa yang mulai kulupakan. Aku tidak lagi yakin hari itu hari apa, atau sudah berapa lama kami berada di sana. Jam di pergelangan tanganku masih berdetak, namun angka-angkanya terasa kehilangan makna. Untuk pertama kalinya, aku bertanya dalam hati, apakah benar kami hanya akan tinggal di desa Alas selama 40 hari? Atau apakah desa ini sudah mulai menghitung waktu kami dengan caranya sendiri? Hari itu berlalu tanpa penanda yang jelas. Tidak ada kepastian apakah kami sedang menjalani hari ketiga, keempat, atau bahkan lebih dari itu. Matahari terbit dan tenggelam seperti biasa, namun rasanya lebih seperti pergantian suasana ketimbang waktu. Aku mulai memahami maksud larangan warga untuk tidak terlalu sering melihat jam atau bertanya tentang hari, karena setiap upaya untuk memastikan waktu justru meninggalkan rasa pusing dan cemas yang tidak beralasan. Sore itu, salah satu temanku, Arif, terlihat berbeda. Ia lebih pendiam dari biasanya. Duduk terlalu lama di teras posko sambil menatap hutan alas tanpa berkedip. Ketika aku menegurnya, ia menoleh pelan dan tersenyum tipis. Senyum yang terasa tidak sepenuhnya miliknya. "Aneh ya," katanya lirih. Hutannya kelihatan makin dekat. Aku mengikuti arah pandangnya. Hutan itu memang terlihat sama seperti sebelumnya. Namun, ketika aku memfokuskan mata lebih lama, aku merasakan ilusi jarak yang aneh. Seolah pepohonan itu perlahan merayap mendekati desa, tanpa benar-benar bergerak. Malam itu datang lebih cepat dari biasanya. Langit menggelap sebelum kami sempat menyalakan semua lampu posko. Sekitar pukul 8 malam, menurut jam tanganku, meski aku tidak lagi yakin dengan angka itu, udara mendadak berubah dingin dan berat. Suara serangga yang sejak kedatangan kami nyaris tidak pernah terdengar, tiba-tiba muncul serempak. Namun nadanya tidak teratur, terdengar seperti bisikan yang disamarkan. Kami berkumpul di ruang tengah posko, mencoba mengobrol,
untuk mengusir rasa tidak nyaman. Namun, pembicaraan terasa kering, sering terhenti di tengah kalimat, seolah ada sesuatu yang mengawasi dan tidak menyukai kebisingan. Sekitar tengah malam, Arif berdiri tiba-tiba. "Aku mau keluar sebentar," katanya. Kami langsung menegurnya. Aturan desa jelas melarang keluar setelah malam. Namun Arif terlihat tidak terganggu, bahkan sedikit bingung dengan larangan itu. "Sebentar saja," ulangnya. "Aku dipanggil." Kata itu membuat bulu kuduku berdiri. Aku bertanya siapa yang memanggilnya. Namun Arif hanya menggeleng, seolah pertanyaan itu tidak relevan. Ia melangkah menuju pintu, dan sebelum kami sempat mencegahnya, pintu kayu posko terbuka dengan sendirinya, disambut oleh kabut tipis yang tidak ada sebelumnya. Kami mengikutinya sampai teras. Namun langkah kami terhenti begitu Arif melangkah turun ke tanah. Seorang pria tua berdiri di sana. Wajahnya samar tertutup bayangan lentera. Aku mengenalinya sebagai salah satu tetua desa. Meski aku tidak pernah tahu namanya. "Biarkan dia," kata pria itu tenang. "Malam ini bukan untuk kalian." Arif berjalan mengikuti pria itu tanpa menoleh kembali. Kami berdiri membeku, ingin mengejar, namun tidak sanggup bergerak. Seolah ada batas tak terlihat yang melarang kami melangkah lebih jauh. Dari jauh, kami melihat barisan warga bergerak keluar dari rumah mereka, membawa obor kecil dan sesajen. Mereka menuju arah yang sama, ke dalam hutan alas, membentuk iring-iringan sunyi yang menghilang di balik pepohonan. Malam itu, desa terasa kosong. Kami kembali masuk ke posko, duduk dalam diam, mendengarkan suara-suara dari hutan yang tidak bisa kami pahami. Kadang terdengar seperti doa, kadang seperti tangisan, dan kadang seperti sesuatu yang bergerak terlalu besar untuk disebut manusia. Aku tidak tahu berapa lama kami terjaga. Jam di tanganku berhenti berdetak pada suatu titik. Jarumnya diam, seolah menyerah. Ketika akhirnya aku tertidur, mimpiku dipenuhi bayangan pohon tanpa daun dan suara langkah yang mengitari posko. Pagi datang tanpa tanda. Ketika aku terbangun, Arif sudah kembali. Ia duduk di sudut ruangan, membersihkan sepatunya yang berlumpur, seolah tidak terjadi apa-apa. Kami langsung mengerubunginya, menanyakan kemana ia pergi, apa yang ia lakukan, dan kenapa ia melanggar aturan desa. Arif menatap kami satu persatu, lalu tersenyum dengan ekspresi yang membuat dadaku mengencang. "Kita sudah lama di sini," katanya. "Lebih lama dari yang kalian kira." Kami bertanya, apa maksudnya? Namun ia hanya menggeleng. Ketika aku bertanya hari apa itu, ia terdiam cukup lama, lalu menjawab dengan suara pelan. "Hari ini bukan hari," katanya. "Ini cuma giliran." Sejak malam itu, Arif berubah. Ia mulai akrab dengan warga desa, sering menghilang saat malam, dan tidak lagi tertarik membicarakan pulang. Yang paling mengganggu adalah caranya menyebut desa alas, bukan sebagai tempat, melainkan sebagai sesuatu yang hidup. Aku mulai sadar bahwa malam yang membawa Arif pergi itu tidak pernah tercatat, tidak di buku KKN, tidak di jam, dan tidak di ingatan kami yang utuh. Seolah desa ini sengaja menghapusnya, menyisakan hanya dampaknya. Dan di saat itulah aku mengerti bahwa desa alas tidak membutuhkan semua dari kami. Ia hanya membutuhkan mereka yang mau mendengarkan. Setelah malam ketika Arif pergi bersama warga desa, suasana posko tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Ada jarak yang tumbuh di antara kami, bukan karena pertengkaran, melainkan karena perasaan bahwa satu di antara kami
sudah melangkah terlalu jauh ke dalam sesuatu yang tidak kami pahami. Arif masih tidur di ruangan yang sama, masih makan bersama kami. Namun kehadirannya terasa asing, seperti tamu yang terlalu lama tinggal. Ia sering menghilang menjelang malam, dan setiap kali kembali, tubuhnya selalu berbau tanah basah dan asap obor. Ketika kami bertanya, ia hanya menjawab singkat, seolah menjelaskan sesuatu yang terlalu jelas untuk diperdebatkan. Mereka sedang menyiapkan hitungan, katanya suatu malam, tanpa menatap siapapun. Kami tidak bertanya apa yang ia maksud. Kami sudah belajar bahwa terlalu banyak bertanya hanya akan membuat desa ini semakin tertutup. Beberapa hari setelah itu, Pak Lurah kembali datang ke posko. Kali ini, ia tidak sendiri. 2 orang tetua desa mengikutinya, membawa sebuah nampan kayu berisi sesajen, bunga layu, dan kain putih yang sudah menguning. Mereka meletakkannya di tengah ruang tamu posko, tepat di antara kami. Malam ini, kata Pak Lurah, kalian ikut hadir. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Tidak ada pilihan. Kami digiring menuju lapangan kecil di tepi hutan, tempat yang sebelumnya kami dilarang datangi. Malam itu, hutan alas terlihat berbeda. Kabut turun lebih tebal dan pepohonan tampak lebih tinggi. Bayangannya menjulur panjang ke tanah seperti jari-jari raksasa yang mencoba meraih apapun yang mendekat. Penduduk desa sudah berkumpul membentuk lingkaran besar. Di tengahnya terdapat susunan batu dan kayu menyerupai altar sederhana. Api dinyalakan tanpa suara, dan asapnya naik lurus ke langit. Tidak terpengaruh angin, kami diminta berdiri berjajar menghadap altar. Arif berdiri paling depan, tanpa ragu, seolah ia tahu persis apa yang akan terjadi. Aku merasakan dada menegang, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar ingin melanggar aturan desa, ingin lari sejauh mungkin. Namun, kakiku tidak bergerak. Ritual dimulai tanpa aba-aba. Seorang tetua mulai melantunkan doa dengan bahasa yang tidak kukenal. Nada suaranya rendah, berulang, dan memantul di antara pepohonan. Penduduk lain mengikutinya, menciptakan dengungan yang membuat kepalaku terasa ringan, seperti akan terlepas dari tubuh. Aku melihat bayangan bergerak di antara pepohonan, bukan bayangan manusia, melainkan sesuatu yang lebih besar dan lebih rendah, bergerak dengan cara yang tidak sesuai dengan anatomi makhluk hidup. Sesekali, mata berkilat muncul di balik kabut, menatap ke arah lingkaran ritual, lalu menghilang kembali. Satu persatu kami diminta maju ke depan altar. Setiap kali seseorang berdiri di sana, tetua desa akan mengikatkan kain putih ke pergelangan tangannya, lalu menyentuhkan ujungnya ke tanah. Aku tidak tahu apa artinya, namun aku merasakan tanah di bawah kakiku bergetar setiap kali kain itu menyentuhnya. Ketika giliranku tiba, aku merasakan hawa dingin yang menusuk, bukan dari udara, melainkan dari dalam tubuhku. Tetua desa menatapku lama sebelum mengikat kain itu. Matanya tidak menunjukkan kebencian atau ancaman, hanya penilaian yang jujur dan dingin. Kau masih berat, katanya pelan. Aku tidak tahu apa maksudnya. Namun kalimat itu terasa seperti vonis. Ketika ritual hampir selesai, tiba-tiba terdengar suara retakan dari arah hutan. Sesuatu bergerak mendekat, membuat pepohonan bergoyang tanpa angin. Dari balik kabut, muncul sesosok makhluk tinggi kurus. Kulitnya gelap seperti batang pohon hangus, dengan anggota tubuh yang terlalu panjang. Ia berjalan perlahan, menundukkan kepala, seolah menghormati altar.
Aku menahan napas. Tidak ada yang berteriak. Tidak ada yang panik. Penduduk desa menunduk. Dan Arif melangkah maju. Berdiri sejajar dengan makhluk itu. Belum cukup, kata Arif dengan suara yang tidak lagi sepenuhnya manusia. Makhluk itu mengeluarkan suara rendah, seperti kayu yang bergesekan. Ia mengangkat satu tangan panjangnya dan menunjuk ke arah kami. Berhenti tepat pada salah satu temanku, Dina, yang berdiri di ujung barisan. Dina gemetar hebat. Aku ingin menariknya mundur, namun tubuhku kembali membeku. Pak Lurah melangkah mendekat, meletakkan tangan di bahu Dina dengan lembut. Belum malamnya, katanya, tapi sudah ditandai. Ritual diakhiri. Tiba-tiba api dipadamkan dan makhluk itu mundur kembali ke hutan, menghilang secepat ia muncul. Penduduk desa membubarkan diri tanpa suara, meninggalkan kami berdiri dalam lingkaran yang terasa kosong. Malam itu, Dina menangis tanpa suara di posko. Di pergelangan tangannya, kain putih yang tadi diikat telah berubah warna, menggelap seperti tanah basah. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Aku menatap Arif yang duduk di sudut ruangan dengan ekspresi tenang. Ini bukan soal KKN, katanya pelan. Ini soal keseimbangan. Untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa desa Alas tidak sekadar menerima tamu. Ia menghitung, dan ketika hitungan itu selesai, seseorang tidak akan ikut pulang. Sejak malam ritual itu, kami tidak pernah lagi menghitung diri kami dengan cara yang sama. Bukan karena lupa, melainkan karena setiap kali mencoba menyebut nama satu persatu, selalu ada jeda aneh, seolah ingatan kami terpotong sebelum mencapai akhir. Aku mulai memahami bahwa desa Alas tidak hanya mempengaruhi waktu, tetapi juga memori. Memilih apa yang boleh kami ingat dan apa yang harus kami lepaskan. Dina semakin jarang berbicara. Kain putih di pergelangan tangannya tidak pernah ia lepaskan. Dan semakin hari, warnanya semakin gelap, seperti menyerap sesuatu dari tubuhnya. Setiap malam, ia mengeluh mendengar suara panggilan dari arah hutan. Suara yang menyebut namanya dengan intonasi yang berbeda-beda. Terkadang seperti suara ibunya, terkadang seperti suara anak kecil, dan terkadang seperti suara yang tidak bisa ia jelaskan. Suatu pagi, kami terbangun dan menyadari bahwa Dina tidak ada di posko. Tidak ada tanda perlawanan. Tempat tidurnya rapi, tasnya masih di sudut ruangan, dan kain putih itu terlipat di atas bantalnya. Kini benar-benar hitam, seperti tanah yang sudah lama basah. Kami mencari ke seluruh desa, memanggil namanya, namun tidak satupun warga terlihat terkejut atau membantu dengan sungguh-sungguh. Pak Lurah akhirnya mendekat, menatap kami dengan wajah yang terlalu tenang. Kalian tidak kehilangan siapapun, katanya. Kalian hanya tidak lagi lengkap. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada kabar apapun. Aku merasa marah, takut, dan putus asa dalam satu waktu, namun tidak mampu membantah. Di balik kemarahan itu, ada ketakutan yang lebih besar. Ketakutan bahwa kata-kata Nia mungkin benar. Hari-hari setelah kepergian, Dina terasa melonjak. Kami merasa baru tidur sebentar, namun tiba-tiba matahari sudah tenggelam. Kadang kami terbangun dengan rasa lelah, seolah telah bekerja seharian, padahal tidak melakukan apapun. Buku catatan KKN kami dipenuhi coretan yang tidak kami ingat menulisnya, berisi kalimat-kalimat terputus tentang hutan, penjaga, dan hitungan. Arif semakin sering menghilang. Ketika ia
Ada ia berbicara tentang desa alas seperti seseorang berbicara tentang rumah lama yang dirindukan. Ia menyebut makhluk hutan sebagai penjaga, bukan monster, dan ritual sebagai bentuk kesepakatan yang harus dipenuhi agar gunung tetap tenang. Suatu malam, aku terbangun dan menyadari posko sangat sepi. Aku menghitung napas sendiri, mencoba menenangkan pikiran, lalu berdiri dan berjalan keluar. Kabut menyelimuti desa, dan dari kejauhan, aku melihat sosok Dina berdiri di tepi hutan. Membelakangiku, aku memanggil namanya. Sosok itu menoleh pelan, dan wajahnya terlihat pucat dan kosong. Matanya hitam tanpa pantulan cahaya. Ia tersenyum tipis, lalu melangkah mundur ke dalam hutan, menghilang di antara pepohonan. Ketika aku tersadar, aku sudah kembali di dalam posko, terbaring di lantai, dengan teman-temanku menatapku cemas. Mereka berkata aku pingsan, namun aku tahu apa yang kulihat bukan mimpi. Pagi itu, kami menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Tidak ada satupun dari kami yang bisa mengingat dengan pasti berapa jumlah awal anggota kelompok. Nama Dina terasa seperti gema jauh. Ada, namun sulit diraih. Bahkan fotonya di ponsel kami buram, seperti dihapus secara perlahan. Desa Alas tidak menghapus orang. Ia menghapus kehadiran. Aku mulai menyadari bahwa hitungan yang dilakukan dalam ritual itu bukan tentang siapa yang dipilih secara acak, melainkan siapa yang mulai melebur, siapa yang mulai menjadi bagian dari desa, dan siapa yang masih cukup berat untuk menolak. Dan di tengah kesadaran itu, muncul satu pertanyaan yang membuat dadaku sesak. Jika Dina bisa menghilang tanpa dicari, dan ingatan tentangnya bisa memudar begitu saja, berapa lama sebelum salah satu dari kami berikutnya tidak lagi terasa hilang? Atau lebih buruk lagi, berapa lama sebelum namaku sendiri berhenti terdengar asing bagi desa Alas? Perubahan itu tidak datang dalam bentuk teror yang tiba-tiba. Ia datang perlahan, hampir sopan. Seperti seseorang yang mulai menghafal kebiasaan kita tanpa kita sadari. Aku mulai merasakannya ketika warga desa yang sebelumnya jarang menyapaku, kini mulai menyebut namaku tanpa pernah kuperkenalkan secara langsung. Randy, kata seorang ibu tua suatu pagi sambil menyerahkan segelas air hangat. Minumlah sebelum dingin. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Aku yakin belum pernah berbicara dengannya sebelumnya. Namun ia memanggil namaku dengan lancar, seolah kami sudah lama saling mengenal. Ketika aku menoleh ke arah posko, aku melihat beberapa warga lain menatapku dengan ekspresi yang sama. Bukan ramah, bukan curiga, melainkan penuh pengamatan. Sejak hari itu, namaku mulai terdengar di mana-mana. Dalam bisikan angin yang melewati celah kayu, dalam suara langkah di malam hari, bahkan dalam doa-doa ritual yang dilantunkan tetua desa dari kejauhan. Setiap kali namaku disebut, dadaku terasa berat, seolah ada tangan tak terlihat yang menarikku sedikit lebih dekat ke desa ini. Malam-malamku dipenuhi mimpi yang semakin jelas. Aku bermimpi berjalan di hutan alas tanpa rasa takut, menyentuh batang-batang pohon yang terasa hangat, bukan dingin. Dalam mimpi itu, aku tidak sendirian. Sosok tinggi berkulit gelap yang pernah kulihat dalam ritual berjalan di depanku. Langkahnya tenang, seolah menuntunku ke suatu tempat yang sudah ia siapkan. Di ujung mimpi, aku selalu melihat sebuah lingkaran batu di lereng gunung, dikelilingi obor yang menyala tanpa asap. Di tengahnya,
Terdapat bekas telapak tangan di tanah. Ukurannya sama dengan tanganku. Aku selalu terbangun sebelum menyentuhnya. Suatu sore, Pak Lurah memintaku menemaninya berjalan ke batas desa. Ia berjalan pelan. Tongkatnya menyentuh tanah dengan ritme yang teratur, seolah mengikuti detak jantung desa. Kami berhenti di tempat di mana jalan tanah berubah menjadi jejak setapak menuju hutan. Desa ini berdiri karena keseimbangan, katanya tanpa menatapku. Gunung memberi hidup, dan kami menjaganya. Aku bertanya, apa hubungannya denganku? Pak Lurah tersenyum tipis. Tidak semua tamu datang untuk pergi. Kata-kata itu menggema di kepalaku jauh setelah kami berpisah. Malam itu, Arif kembali ke posko dengan wajah pucat dan mata yang bersinar aneh. Ia duduk di depanku, menatapku lama, lalu berkata dengan suara yang hampir seperti bisikan, "Kau mulai dipanggil," katanya. Aku dulu juga begitu. Aku bertanya, apa yang terjadi padanya? Namun ia hanya menggeleng. Aku sudah memilih, tambahnya. Tinggal menunggu waktunya. Sejak percakapan itu, aku mulai mengalami kejadian-kejadian kecil, namun mengganggu. Aku sering terbangun di luar posko, berdiri menghadap hutan, tanpa ingatan bagaimana aku sampai di sana. Tanah di telapak kakiku selalu basah, dan di tanganku terkadang ada bekas tanah yang membentuk pola seperti garis-garis ritual. Yang paling membuatku takut adalah kenyataan bahwa aku tidak selalu ingin melawan. Ada bagian dalam diriku yang merasa tenang ketika berada dekat hutan, yang merasa bahwa suara-suara di sana bukan ancaman, melainkan panggilan pulang. Suatu malam, aku mengikuti panggilan itu dengan sadar. Aku berjalan sendirian ke tepi hutan, melangkah melewati batas yang dulu terasa mustahil. Pepohonan membuka jalan, dan aku melihat lingkaran batu yang sama seperti dalam mimpiku. Kini nyata di hadapanku. Di sana, makhluk penjaga berdiri menungguku. Ia tidak mengancam, tidak menakutkan. Ia hanya menunduk, memberi isyarat agar aku mendekat. Belum, bisikku pada diriku sendiri. Mundur selangkah. Makhluk itu tidak mengejarku. Ia hanya menatapku dengan mata yang penuh kesabaran, seolah yakin bahwa cepat atau lambat aku akan kembali. Ketika aku berbalik dan berlari ke posko, aku tahu satu hal dengan pasti. Desa Alas sudah mengenalku. Dan begitu sebuah tempat mulai mengingat namamu, ia tidak akan pernah benar-benar melepaskanmu. Tidak ada pengumuman resmi tentang akhir KKN kami. Tidak ada hitungan hari, tidak ada penjemputan, dan tidak ada kepastian bahwa masa tinggal kami akan benar-benar berakhir. Namun, seluruh desa bergerak seolah mengetahui bahwa sesuatu yang penting akan segera terjadi. Warga mulai membersihkan jalan setapak menuju hutan, mengganti sesajen di setiap sudut, dan menyalakan obor lebih awal dari biasanya. Aku tahu, tanpa ada yang mengatakan secara langsung, bahwa malam itu adalah malam penentuan. Arif menghilang sejak pagi. Teman-temanku yang tersisa duduk diam di posko, tidak lagi membicarakan pulang. Wajah mereka menampakkan kelelahan yang bukan berasal dari kurang tidur, melainkan dari terlalu lama berada di tempat yang terus menekan ingatan dan kehendak. Kami semua sudah berubah, dan masing-masing dari kami tahu perubahan itu tidak sepenuhnya bisa dibalik. Menjelang malam, Pak Lurah datang menjemputku. Hanya aku, kau yang terakhir dihitung, katanya singkat. Aku mengikuti langkahnya.
tanpa perlawanan. Di dalam diriku, rasa takut dan pasrah bercampur menjadi satu. Kami berjalan menuju lingkaran batu di lereng gunung, tempat yang kini terasa akrab, seperti lokasi yang sudah sering kudatangi dalam mimpi. Ritual malam itu berbeda. Tidak ada nyanyian panjang, tidak ada kerumunan besar, hanya beberapa tetua desa, obor yang menyala, tenang, dan penjaga gunung berdiri di balik kabut. Menunggu, Arif muncul dari antara pepohonan. Ia berdiri di sisi penjaga. Wajahnya tenang, nyaris damai. Saat menatapku, aku melihat bayangan seseorang yang telah membuat pilihan dan menerimanya sepenuhnya. Ini bukan hukuman, katanya. Ini perjanjian. Pak Lurah menjelaskan dengan suara datar bahwa keseimbangan gunung membutuhkan penjaga yang memahami dua dunia, manusia dan yang lebih tua dari manusia. Setiap beberapa waktu, desa akan menerima tamu, dan dari tamu itu satu akan tinggal, bukan sebagai korban, melainkan sebagai penerus. Ada yang dipanggil karena kuat menolak, kata Pak Lurah sambil menatapku. Ada yang dipanggil karena mau mendengar. Penjaga gunung melangkah maju. Ia mengulurkan tangan besar yang gelap ke arahku. Tanah di bawah kakiku bergetar pelan, dan aku merasakan lingkaran batu itu hidup, seolah menunggu keputusanku. Aku menoleh ke arah desa, membayangkan jalan pulang, dunia yang pernah ku kenal, dan kehidupan yang akan berjalan tanpa mengingat tempat ini. Aku sadar, jika aku menolak, desa akan mencari pengganti. Mungkin dari teman-temanku yang tersisa, mungkin dari tamu lain di masa depan. Pilihan itu tidak pernah adil. Aku menarik napas panjang dan menatap penjaga gunung. Jika aku tinggal, kataku pelan, mereka boleh pergi. Penjaga itu menunduk. Arif tersenyum tipis. Ritual berlangsung singkat. Aku diminta meletakkan tanganku di bekas telapak tangan di tanah. Ketika kulitku menyentuhnya, rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhku, diikuti oleh ketenangan yang aneh. Aku melihat kilasan ingatan desa, hutan yang dijaga, dan gunung yang harus tetap berdiri. Ketika aku membuka mata, fajar sudah menyingsing. Desa Alas terlihat biasa. Tidak ada kabut, tidak ada obor. Teman-temanku berdiri di tepi desa, menunggu kendaraan yang akhirnya datang. Mereka menoleh ke arahku, namun tatapan mereka melewatiku. Seolah aku bukan lagi bagian dari barisan itu. Aku berdiri di sisi hutan, merasakan tanah yang kini terasa akrab di telapak kakiku. Pak Lurah berdiri di sampingku, kini tampak lebih tua. Seolah bebannya telah berpindah. Kendaraan itu pergi. Desa kembali sunyi. Aku tidak menyesal. Aku hanya memahami, karena ada tempo-tempo di dunia ini yang tidak meminta untuk ditakuti, hanya untuk dijaga. Dan ada orang-orang yang tidak pernah benar-benar hilang, hanya berpindah peran. Namaku Randy, dan aku adalah penjaga berikutnya.